Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa? Alhamdulillah. Halo teman-teman semua. Pagi ini pagi yang sangat cerah ya. Yang mana kondisinya sangat, yang diinginkan oleh kita adalah dimana sinar matahari bisa sampai agak siang ya, bisa terus terang. Teman-teman sekalian, kita di sini mau mengecek kondisi pohon alpukat kita, dan kita harus mengetahui aspek apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pohon alpukat kita. Pohon alpukat kita itu dipengaruhi oleh kesuburan tanah, yang mana kesuburan tanah tersebut dipengaruhi oleh mikroorganisme yang ada di tanah tersebut. Kesuburan tanah di sini secara organisme adalah banyaknya mikrobiologi yang baik untuk tanah, dan selain bakteri juga ada binatang-binatang yang baik untuk kesuburan tanah seperti cacing dan rayap sebagai pengurai. Tapi yang di sini harus kita ketahui adalah ini tidak diperkenankan binatang-binatang tersebut terlalu banyak. Kok bisa? Kalau namanya orang kebanyakan kan tidak baik. Begitu juga kekurangan pun tidak baik. Kalau kekurangan nggak baik, nanti tanahnya itu kurang baik, tidak, karena tidak gembur ya. Karena kayak macam cacing, rayap itu kan pengurai. Teman-teman sekalian, makhluk-makhluk tersebut itu sudah diciptakan, atau bisa dibilang rantai makanan yang paling apa? Iya, yang paling ganas. Rantai pangan itu yang paling akhir, yang mana akan memberikan dampak positif kepada tanaman kita atau tanah kita. Maaf ya, jangan tanaman, ke tanah kita. Di tanah kita, setelah makhluk hidup tersebut mengurai, itu baik secara kasarnya gini, mengurai daun-daun menjadi kompos, itu salah satu tugas mereka. Jadi kalau bisa, ini pada teman-teman, kenapa binatang-binatang tersebut itu dibutuhkan, ya tadi itu yang saya bilang ya, seperti yang saya bilang, itu dibutuhkan untuk kebutuhan tanah kita, kesuburan tanah kita. Jangan kita menggunakan insektisida yang kontinu, itu akan membuat makhluk hidup yang sebagai pengurai itu mati.
Makanya itu kalau bisa cuma di sekelilingnya pun tipis pemberian insektisidanya, jangan terlalu berlebih. Kedua adalah kesuburan dari apa sih yang membuat subur? Nah, air itu penting kawan. Air itu yang membuat lembab, membuat makhluk-makhluk tersebut itu hidup, ya. Terus ketiga itu adalah pupuk yang dimana pupuk yang organik atau tumbuh-tumbuhan yang mati, tumbuh-tumbuhan yang tumbang terus diurai oleh mereka, itu menjadi tanah kita itu jauh lebih gembur. Nah, di jauh lebih gembur tersebut itu akan mempermudah perakaran untuk memperluas area pencarian makanannya. Jadi tanaman juga sama mencari makan, ya. Makanya kenapa kadang-kadang kita diminta berilah pupuk di sekitar tajuk. Nah itu akarnya kemana-mana, akarnya mencari kemana-mana, akarnya itu kemana-mana teman, akarnya kemana-mana. Kita di sini sudah memperlihatkan dari awal, ya, memperlihatkan sebenarnya tanaman itu tidak diperkenankan untuk disemprot. Untuk rumput-rumput kayak gini ini tidak diperkenankan untuk disemprot. Kenapa? Nah, jawabannya itu tadi teman-teman. Jawabannya adalah jika disemprot, dibakar, itu akan hilang kandungan nitrogennya, akan hilang, menyebabkan semua sistemnya yang kita harapkan itu hilang, jadi udara karena mudah menguap. Nah di sini teman-teman bisa lihat, ya, lihat pertumbuhan ini sangat baik. Kenapa ini sangat baik? Kan bisa dibilang kayak gitu, ya biasa. Ini dibutuhkan adalah perawatan yang baik dan benar. Seperti perairan itu harus benar, pemupukan itu harus benar. Karena pemupukan jika berlebih akan mengakibatkan kematian pada tanaman kita. Kok bisa? Bisa. Karena yang berlebih itu tidak baik. Sedangkan kalau yang cukup nih akan menampakkan seperti ini teman-teman. Terubusnya akan terus, ya. Akan terubus terus. Itu yang baik. Yang tidak baik itu akan kering, teman-teman. Di sini bisa dilihat teman-teman semua, ini terubusnya baik. Teman-teman yang baik, teman-teman yang budiman, para petani muda, kenapa saya selalu mengulang dan mengingatkan dampak-dampak dari pemupukan yang kurang baik atau yang berlebih, pemupukan yang kurang. Berlebih itu bisa mengakibatkan mati, kekurangan itu akan menyebabkan tanaman kita kurus. Jadi gunakanlah sesuai prosedur. Jika kocor jangan terlalu dekat sama batang, ya teman-teman.
Jangan selalu terlalu dekat sama batang tanaman kita, itu akan menyebabkan kematian. Saya bukan merasa paling pintar dan paling jago dalam teori pertanian, tapi saya menyampaikan bahwa ya seperti inilah yang terjadi di kebun saya. Bisa dilihat teman-teman, pohon alpukat saya jauh lebih baik dari hari ke hari. Nah, ini pun teman-teman harus jangan panik ya. Misalnya, oh ini kok kuning, oh ini kuning karena sudah tua ya. Beda dengan kuning yang kekurangan jadhara ataupun terkena penyakit. Bisa dilihat teman-teman, saya akan selalu mengupdate tanaman atau pohon alpukat saya, sehingga walaupun ini berulang kok berulang terus sih teorinya benar, karena inilah yang dilakukan oleh saya setiap hari, dan setiap hari ini akan berdampak, kasarnya akan berdampak di keesokan hari. Dampaknya seperti sekarang, misalnya potes pucuk. Nah, ini bisa dilihat cabangnya banyak banget kayak gitu loh teman-teman. Oh ini seperti ini, oh rimbun sekali. Nah seperti itu ya teman-teman. Intinya kita harus memperbaiki diri kita sendiri dalam menerima ilmu, baik dari buku, baik dari orang yang berpengalaman, dan jauh lebih baik dari penyuluhan. Itu tinggal kita praktekannya satu persatu. Maka selamat bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus petani muda milenial, tetap maju terus. Salam Acil.